Fata Morgana dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Ibu Umi Terapis, seorang tenaga kesehatan tradisional di daerah istimewa Yogyakarta, akan berbincang-bincang tentang godaan kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, selamat datang Mbak Umi di Susilawati Susmono Official. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai aransemen kehidupan. Saya mengenal Mbak Umi itu sebagai tokoh yang mengabdi di masyarakat, terutama di bidang terapis, ya. Sangat dibutuhkan oleh kita semua. Apalagi orang-orang yang mengalami penurunan ataupun sedikit kelelahan ataupun bahkan sangat lelah hidupnya, itu banyak segala macam pekerjaan yang sangat membutuhkan Mbak Umi. Pengabdian kepada masyarakat itu sangat penting. Silakan monggo Mbak Umi disampaikan hal-hal yang pengalaman di dalam mengabdi kepada masyarakat. Ya, Umi berusaha semaksimal mungkin untuk melayani customer Umi, dan selama ini alhamdulillah ya belum ada yang merasa kecewa atau gimana, karena setiap bertemu beliau customer Umi itu kan Umi berusaha semaksimal mungkin bisa menempatkan diri dan beradaptasi sama beliau-beliau. Ya, di dalam kita status sosial di masyarakat, ya Mbak Umi, ya, bahwa manusia itu memiliki manfaat yang besar, apapun itu, ya, apapun itu profesinya, jabatannya, yang penting bermanfaat dan tidak memberikan nilai-nilai kesusahan bagi orang lain. Kita meringankan beban orang lain, apapun itu modelnya, pekerjaan yang kita lakukan. Nah, pandangan kita di masyarakat kadangkala melihat tinggi rendah pekerjaan, tidak. Jadi dalam aransemen kehidupan semua pekerjaan itu bermanfaat. Bagaimana cara menyikapi kemanfaatan diri Umi? Ya, Umi misal pun ada perkataan yang tidak enak di hati Umi, atau ada orang lain yang menganggap Umi itu atau memandang Umi sebelah mata, ya nggak usah hiraukan. Yang penting Umi bekerja dengan hati nurani Umi yang misalkan, oh aku kok dikatain kayak gini, kayak gitu. Yang penting saya melakukan dengan apa yang saya ini. Apakah ini pengabdian Mbak Umi terhadap orang tua, wujud daripada kasih sayang Umi kepada keluarga? Karena untuk pekerjaan saya ini yang paling utama saya buat orang tua, Bu. Orang tua, insya Allah. Ya, saya punya relasi namanya dokter, ya, Dokter Risa. Beliau kepala NAPSA, ya, untuk mengurusi orang-orang narkoba. Tetapi dia juga memikirkan bagaimana belajar titik-titik meridian. Kesehatan itu sangat penting, membutuhkan titik-titik sentral yang harus dipijat, ya, menemukan titik-titik yang mudah untuk mengalirkan darah. Jadi itu sangat penting. Jadi ini merupakan profesi yang sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga dia dokter, tapi dia belajar titik-titik sebagaimana pada umumnya orang body massage, tapi bagaimana lebih dalam lagi pelajaran itu. Sehingga dari zaman dahulu di dalam dinasti di Cina itu, ya, sangat penting mempelajari titik-titik meridian saraf yang dibutuhkan oleh manusia untuk lancar. Bagaimana menurut pandangan Umi? Ya, itu sangat bagus sekali, Bu. Ya. Saya juga pernah mengikuti itu, kalaupun
kita mau belajar toh itu juga mahal sekali biayanya. Ya. Kebetulan waktu itu juga untuk belajar itu pas ada Pelatihan yang tidak tidak biaya. berbiaya. Alhamdulillah ya. Terus bersertifikasinya juga Ya. gratis, enggak Ya. ini. Nah, ada lagi sekarang ini para dokter itu menggunakan profesi dokternya, sudah mendapatkan dokter tapi menyeberang lagi ke akupuntur. Itu juga mempelajari saraf, kan? Ya. Saraf-saraf yang dibutuhkan untuk kesehatan. Nah, seorang terapis membutuhkan pengetahuan tentang titik-titik itu. Nah, apakah Umi selama mengabdi kepada masyarakat semakin banyak titik-titik yang diketahui? Pentingnya belajar untuk melancarkan titik-titik. Iya. Penting sekali itu. Penting Bu. sekali. Dan mungkin karena sudah terbiasa pun sampai customer itu bilang kok bisa tahu, kok bisa pas ya Mbak. Terus Nah, habis kuncinya itu apa? kok enak gitu. Kuncinya apa itu? Itu kuncinya dari awal ya Rasa. memang belajar. Terus Belajar dan saya rasakan kalau yang kayak gini tuh harus seperti saya ini. terus misalkan ini ibu keluhannya ini, berarti aku harus ngambil titik di sini. Ya. Yang harus saya kerjakan yang di sini kayak gitu. Ya, spontanitas saat ini, malam ini kita dalam podcast Aransemen Kehidupan sangat penting saya untuk belajar ya, banyak belajar bagaimana setiap manusia itu membutuhkan saat dia lelah, membutuhkan orang lain. Salah satunya seorang terapis yang memiliki rasa, bukan sekedar melakukannya, bisa tetapi dengan melakukan. hati yang tulus gitu. Iya. Apakah itu mempercepat kenyamanan tubuh seseorang dengan ketulusan? Betul Bu, Betul ya? betul sekali. Itu bahkan yang Umi rasain selama ini, bahasanya itu kalau kita itu bekerja dari hati Iya, iya. dan kita itu tujuannya untuk menolong dan menyembuhkan orang, insya Allah yang kita inginkan itu, saya tuh kadang kok nggak tahu kok bisa ya kayak gitu loh Bu. Iya. Kadang-kala juga Iya. spontan juga Iya. mendapatkan ilmu itu. Iya, perasaan saya juga melakukannya juga cuman seperti kayak gitu jadinya kayak gitu loh Bu. Iya, iya. Kok tahu-tahu malah beliau-beliau itu yang bilang, Mbak kemarin cuman diginiin kok aku paginya sudah Enak bisa ya. ini, Nah, kayak gitu. Ya, ya. Gitu. Jadi intinya pengabdian kepada masyarakat itu jangan rasis tahta, jangan rasis terhadap jabatan, jangan tebang pilih, artinya kita jangan memandang status sosial masyarakat kaya dan miskin, tetapi bagaimana pengabdian itu tulus, intinya begitu. Iya Bu, cuman kadang ya Umi merasa ini aja lah kalau persepsi masyarakat itu seorang terapis itu kayak gitu loh Bu. Jadi profesi rendah dianggap. Iya, dianggapnya gitu. Cuman saya merasa bersyukur karena masih punya perasaan seperti itu, Umi, sampai hari ini. Ya kalau ada orang yang ngomong, ya berarti saya masih menganggap rendah. Iya. Padahal dia membutuhkan. Iya. Ya, Umi, ini kita dalam podcast Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono Official. Saya punya lagu atau master di dalam usia 19 tahun membuat komposisi. Memang ada yang sedih, ada yang senang gitu, ada yang suka duka. Dari aransemen lagu-lagu yang saya sampaikan di SSO, apakah lagu itu yang menyentuh perasaan Umi? Ada salah satu yang bisa dikenang untuk disampaikan makna? Bahkan mendalam banget Bu. Ya, apa lagunya? Kasih yang suci. Itu Bu. Iya. Iya.
Alhamdulillah lagu aransemen Mas Idris Sardi, lagu saya ini dibuat di tahun 1986 di saat usia saya 19 tahun. Iya, Bu. Pengalaman Umi dalam mendengarkan lagu ini apa yang terbetik, Mi? Ya, saya merasa kalau harga diri seseorang itu biarpun mau kasarannya mau diinjak seperti apa, kalau kita itu merasa nggak melakukan apa, tetap saya itu menghargai orang lain gitu loh, Bu. Iya. Jadi saya nggak pernah merasa kecil hati atau apa, justru itu hinaan apa itu justru buat semangat saya. Jadi intinya profesi itu masih sangat sulit untuk diketengahkan, sesuatu yang penting dianggap tidak penting, padahal penting. Iya, Bu. Ya, inilah yang menjadi pembelajaran kita, Mi, bahwa kita jangan merasa ini penting, ini tidak penting, padahal penting, sama-sama penting misalnya. Oke. Nah, itu dirasakan Umi. Iya. Dia penting dengan terapis itu, tetapi tidak mementingkan karena jabatan, masalah jabatan. Iya. Sehingga ada gap pemisah yang jauh. Ada juga yang kayak gitu, Bu. Ada juga. Iya. Ya, alhamdulillah dengan aransemen ini Umi sudah mengabdi kepada masyarakat. Yang terpenting Umi mengabdi juga kepada orang tua kan. Oke. Nah, menjadi satu nilai yang ditanam. Kalau tulus melaksanakan apapun itu di mata Allah, intinya hasilnya, bukan di mata manusia. Benar. Yang penting sudah melaksanakannya dengan tulus. Pekerjaan apapun, ya, jangan rasis terhadap jabatan, jangan rasis terhadap agama, jangan rasis terhadap apapun itu namanya, harta dan apapun kesuksesan dunia itu. Tetapi yang penting bagaimana melaksanakannya, Mi, ya. Sehingga tetap banyak langganannya. Tidak berubah langganannya? Tidak, Bu. Saya sudah berapa lama ya langganan sama Umi? 2017. Iya. Sampai sekarang. Sampai itu. sekarang tidak berubah. Iya. Jadi kalau kita istiqomah dalam ya menjalani tugas itu, kan apapun yang Tuhan berikan kita merupakan anugerah itu kita syukuri ya, Mi, ya. Iya, Yang penting kan sudah bersyukur apa yang kita lakukan itu. Iya, Bu. Demikian Umi. Closingnya apa, Mi? Setelah mendengarkan lagu apa yang mau dijadikan kunci yang ingin disampaikan kepada anak, cucu dan sanak famili? Silakan, Mi. Iya, mudah-mudahan apa yang saya dapat dari terutama Ibu selama ini sudah banyak membantu Umi, sudah banyak berjasa buat keluarga Umi. Bahkan Ibu Susilawati Susmono udah kayak melebihi orang tua Umi, udah menjadi kekuatan hidup Umi. Udah, pokoknya Umi nggak bisa berkata apa-apa. Alhamdulillah, Mi. Alhamdulillah. Cuman bisa mengucapkan terima kasih sama Ibu. Mudah-mudahan Ibu diberi selalu kekuatan, Amin. kesehatan. Intinya juga. masih ada yang membutuhkan. Iya, Ibu Saya ya. milik Iya. orang banyak. Alhamdulillah, Mi. Saya bersyukur dan terima kasih saat Umi sedang lelah dipanggil tengah Dipertemukan malam. Ibu saya. Ya, alhamdulillah saya bersyukur bahwa hidup ini harus saling membutuhkan kita, saling menguatkan kan. Iya, Bu. Kekurangan dan kelebihan kita pasti ada. Iya. Ya, saya kekurangannya ini, Umi juga kelebihannya ini. Kita saling menguatkan. Iya, Bu. Saya kelebihan ini, Umi kekurangan ini, saling menguatkan. Ya. Iya. Nah, disinilah kita rasa Rahman dan Rahim Tuhan itu dapat kita aplikasikan dengan aransemen kehidupan. Iya. Semoga sanak famili kita semuanya, Amin. ya, Iya. handai tolan mendengarkan podcast aransemen ini. Iya. Jangan berkecil hati dengan jabatan yang rendah Iya, Bu. atau pekerjaan yang rendah. Tidak rendah, Mi. Iya, Bu. Semua itu Makasih. ada manfaatnya Iya, dari Tuhan. Anugerah namanya. Iya, Bu. Tangan kita adalah anugerah. Kita bisa memberikan rasa kenyamanan. Iya. Itu adalah anugerah. Alhamdulillah ya, Mi, ya. Iya. Kita tutup ya aransemen Iya, Bu. kehidupan Iya. dari Umi untuk podcast Susilawati Susmono Official. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin
persoalan.